Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali peperangan yang ketiga. Yang ketiga, perang Banil Mustalik. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya ada dua perang yang telah diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perang Badar dan perang Uhud. Di mana pada peperangan Badar ini menang, dan peperangan Uhud juga berhasil dihentikan peperangannya, walaupun banyak juga yang menewaskan beberapa syahid pejuang yang syahid akibat melanggar daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, perang Banil Mustalik terjadi pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijrah. Banil Mustalik ialah nama suatu suku bangsa Arab. Mereka dapat dikalahkan dan ditawan, kemudian dimerdekakan kembali, sehingga dengan sebab itu semuanya lalu masuk Islam. Untuk perang Banil Mustalik ini tidak terlalu panjang kisahnya karena memang mudah untuk melumpuhkan mereka. Yang keempat, perang Khandak terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Orang-orang musyrikin bersatu datang mengepung kota Madinah dengan 10.000 orang. Insya Allah. Jadi ini sangat banyak sekali, 10.000 orang. Dibantu pula oleh bangsa Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah yang kemarin, yang nanti ke depan mungkin. Musuh tiada dapat memasuki kota karena kaum muslimin terlebih dahulu telah menggali parit pertahanan di sekelilingnya. Parit itu dalam bahasa Arab dinamai Khandak. Jadi kenapa disebut perang Khandak? Karena di saat itu orang-orang Islam membuat parit yang sangat besar, sehingga orang-orang musyrikin yang membawa ribuan musuh tidak bisa masuk ke tempat persembunyian orang-orang Islam. Yang kelima, perang Bani Quraidah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun kelima Hijrah. Setelah musuh mengundurkan diri dari perang Khandak yang di atas, Nabi lalu berangkat memerangi Yahudi Bani Quraidah. Sebagai telah diterangkan, mereka berkhianat dan melanggar janji sebab berpihak kepada musuh dalam perang Khandak. Berkhianat padahal mereka telah membuat perjanjian. Salah satu ciri-ciri orang Yahudi, bahkan munafikin, adalah ketika berjanji dia berkhianat. Yahudi Bani Quraidah ini dikalahkan juga, insyaallah. Perang yang keenam, perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Khaybar nama suatu negeri tempat kediaman bangsa Yahudi, 100 mil jauhnya dari Madinah. Mereka turut menghasut dan menggerakkan perang Khandak. Setelah terjadi pertempuran yang hebat, mereka dapat dikalahkan. Alhamdulillah. Yang ketujuh, perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah. Hunain nama suatu lembah dekat negeri Taif. Tentara kaum muslimin yang terdiri dari 12.000 orang hendak melawan bangsa Arab, suku Hawazan dan Saqif yang bermaksud datang menyerang. Jadi Masya Allah sangat banyak sekali 12.000 orang. Karena banyaknya tentara Islam itu, ada yang telah berkata bahwa mereka tiada akan dapat dikalahkan. Nah, ini timbul rasa tinggi hati. Maka Tuhan mendatangkan percobaan, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sombong dengan jumlah. Padahal yang memenangkan Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlah mereka. Ketika sampai di lembah Hunain, dengan tiba-tiba musuh menyerang. Pasukan kaum muslimin itu pecah dan banyak yang mundur. Kemudian dapat bersatu kembali dan mengalahkan musuh. Di dalam peperangan ini kita bisa mengambil kesimpulan yang secara sederhana bahwasanya dalam perang Hunain ini dinyatakan kita tidak boleh sombong. Karena dengan banyaknya jumlah seberapa banyak pun, apabila Allah tidak mengizinkan untuk menang, maka tidak akan bisa menang. Maka oleh sebab itu kita harus banyak mengambil pelajaran, terutama dalam cerita-cerita dalam riwayat Nabi ini, contohnya salah satunya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke depan perang Taif.